Sebelum saya awali, lebih baik saya akhiri. Kan bahwa khairat dunia ilalah itu walaupun kan bahwa kehidupan di dunia itu hanya permainan dan sudah mulai ibu-ibu. Hari ini banyak sekali di berseliweran di luar sana, ya, di YouTube, di TikTok banyak sekali yang ngomongin tentang kesadaran. Saya ingin tahu apa toh kesadaran itu? Apa bedanya sadar dengan kesadaran serta menyadari? Ayo, sadar, kesadaran, menyadari. Apa ini? Bedanya apa? Karena di luar sana banyak kan orang ngomong tentang kesadaran kan gitu. Kita sadari nafas kita sadari nasib kita sadari masalah-masalah kita sadari utang-utang kita. Banyak kayak yang ngomong seperti itu. Terus saya tanya, Anda paham nggak tentang apa itu kesadaran? Apa? Sukma. Sukma itu gini, itu komponennya sukma itu. Tanpa ada sukma nggak ada kesadaran. Terus sekarang yang sadar, apa itu kesadaran? Kondisi mental. Kondisi mental. Padahal banyak sekali loh. Anda sering lihat YouTube, lihat ada yang ngomong sukma, ada yang ngomong kondisi mental, apa lagi. Ini tak kasih contoh ya teman-teman, tak kasih contoh ya. Contoh ya, kalau memang kesadaran kita dengan menyadari masalah-masalah kita dengan menyadari nafas kita itu mampu, gitu ya, mampu memperbaiki kehidupan kita, gitu ya. Harusnya Pak teman-teman cuma menyadari kita udah, nggak perlu yang namanya pelatihan nggak perlu. Contoh, teman-teman punya rumah, di rumah ini diruangi, gitu, diruangi. Di sini ada sampah, tong sampah banyak. Satu tong sampah isinya sampah, gitu. Taunya nggak enak. Mengganggu nggak? Mengganggu. Terus panjangnya saya perintahkan teman-teman nggak usah terganggu, disadari. Nah iya toh, disadari tong sampah ini, gitu ya. Karena memang ada di situ, gitu loh. Anggap aja tidak ada masalah di situ. Oke, mungkin teman-teman seketika langsung bisa menyadari bahwa tong sampah ini tidak masalah pada waktu itu langsung. Jadi tidak masalah ada tong sampah. Ketika teman-teman baru menyadari kan sudah tidak bau, ciumnya penciuman tentang sampah itu sudah tidak ke situ. Kenapa? Karena mentionnya sudah tidak ke situ, gitu, ya kan? Tetapi kalau tong sampah ini terus-terusan dibiarkan di sini, walaupun ada menyadari, jadi masalah nggak? Nah, itu tadi adalah analogi di mana ketika kita tidak melaksanakan laku dan tirakat, gitu ya. Untuk yang namanya laku berarti apa? Kita melakukan apa? Upaya menghapus, menghilangkan, membuang yang namanya sampah. Kalau teman-teman cuma menyadari, tak sadari, gak masalah, ada sampah di situ. Apalagi sampah basah, gitu kan? Otomatis 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, kira-kira masalah nggak di situ? Masalah. Nah di sini teman-teman, monggo, silahkan teman-teman mau belajar ilmu apapun. Yang penting teman-teman dilandasi dengan fondasi yang namanya laku dan tirakat, gitu loh. Agama pun juga ada laku dan tirakatnya, nggak ada yang tidak ada laku dan tirakat. Contoh di Islam, lakunya apa? Sholat itu masuk kategori laku. Tirakatnya apa kalau di dalam agama? Puasa. Nah, teman-teman mau silahkan ikut pelatihan apapun, pelatihan saya kayak pelatihannya teman-teman yang lain kayak. Tapi ketika teman-teman tidak diajarkan laku dan tirakat, cari guru, cari orang yang mampu, yang bisa mengijazahkan tentang tirakat dan laku, supaya metode ilmu yang didapatkan
dari semua itu manfaatnya bisa termanen. Damai. Sugih orang kaya enggak. Karena kekayaan hanya didapat ketika pakai lagu yang namanya olah pikir. Sedangkan adem, ayem, tentrem itu hanya bisa didapat dengan olah rasa. Nah, jadi Anda harus mendapatkan semua itu. Olah rasa, olah pikir, terus juga olah nafas. Kenapa olah nafas ini penting dan berada di tengah-tengah? Jadi olah pikir, olah rasa, tengah-tengah ini olah nafas. Jadi yang menghubungkan antara pikiran ya dengan rasa itu adalah nafas. Itu ada orang bilang bahwa gak perlu olah nafas. Dan saya langsung ya Allah, gimana sih gitu? Ini upaya untuk membodohkan lagi. Ketika orang tidak pernah melaksanakan yang namanya olah nafas, gak akan pernah kenal yang namanya Tuhan. Gak akan pernah. Karena Tuhan hanya bisa dikenal ketika dengan memakai nafas. Ada kalau mati gitu? Ada mati ketemu Tuhan? Enggak. Cuma mati juga ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan ya saat ini. Ketika pernah nafas, apalagi mau melaksanakan olah nafas. Di beberapa saya sering ngomong tentang olah nafas gitu ya. Ini saya mau ngomong lagi Surabaya ini untuk ilmu nih, tahu enak. Nah, ini pelatihannya Bu Vivit Riyadhah Sholawat. Ditambah tirakat. Riyadhah tok, nggak ada tirakatnya, tidak sempurna. Tirakat tok nggak ada riyadhah, nggak enek gunane. Nggak ada guna. Dengan poso tok, poso putih, poso merawat, poso ngelek, poso kendeng, poso ngalok, poso pati geni, ya kan, poso gak bernyowo dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah laku, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda laku, kok tidak ada tirakatnya, gitu ya, kurang sempurna. Begitu. Makanya di RK itu sebenarnya udah boleh ada lagunya, ada tirakatnya. Lagunya meditasi, tirakatnya olah nafas. Dan masih saya di slide masih saya dikit-dikit ada puasa beton. Nanti kalau mau tanya sendiri, Mas saya pengen banyak kok teman-teman. Mas tolong ijazah puasa munte, oke. Mas tolong ijazah puasa merawat, oke. Mas tolong puasa melek, yo. Mas tolong puasa gendeni, belum ada. Kan belum ada. Ada berani gendeni? Kelihatan mana? Pelanggaran tadi. Prihatin itu perihnya hati. Ketika panjenengan mampu prihatin, perih hati, gitu kan. Disitulah jenengan akan mengalami yang namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika langit bumi tak goncangkan. Bukan langit itu, bukan yang ini, tapi langitnya Anda. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk pembaharuan. Karena dengan tirakat Anda akan mampu bersyukur. Contoh kemarin yang habis RK laku, ya nanti kita naik ke Gunung Kailas kan nggak pakai sendal, betul? Setelah Anda turun pakai sendal, bisa nggak merasakan nikmatnya sendal? Padahal selama ini Anda tidak pernah bersyukur atas sendal yang sudah melindungi kaki panjenengan dari kerikil, batu, duri dan lain. Sudah Anda terima kasih dengan sandal Anda? Berarti kan Anda tidak sadar. Kesadaran itu hanya bisa muncul ketika Anda mau tirakat. Ya gitu. Tanpa
Kenapa Anda tirakat? Anda nggak bisa mempunyai kesadaran. Jadi konsep kesadaran itu nggak pernah muncul. Kalau cuma kita berusaha untuk menyadari kesadaran kita, nggak akan muncul. Gimana habis naik nggak pakai sendal, habis itu turun terus pakai sendal, rasanya gimana? Nah Rebutan loh Pak, itu pakai sandal. Hah? Rebutan apa? Pakai sandalnya rebutan. Pakai sandal saja rebutan, saking nikmatnya itu yang namanya sandal. Ketika saya dulu habis tirakat tidur selama tirakat mulai dari 1 hari sampai 7 hari, saya langsung balas dendam tidur itu hampir beberapa minggu, 3 minggu Pak. Karena mata tidak bisa dibuka, karena melek terus. Jadi ketika saya melek puasa melek 7 hari 7 malam itu, saya 2 hari itu sudah nggak bisa di tempat seperti ini, terang seperti nggak bisa, karena ini sakit. Jadi benar-benar di tempat gelap gulita, baru mata bisa melek, baru mata bisa melihat. Di hari ketiga itu luar biasa, suara apapun kedengaran, suara wong nangis, suara orang ketakutan, teriak-teriak, suara kayak orang disiksa. Saya mikirnya itu apa ya? Oh kayaknya kan gitu. Hari keempat, gitu ya, ini sudah mulai nampak, sudah tidak di dunia lagi. Hari kelima sudah komunikasi dengan makhluk-makhluk astral, gitu ya. Hari ke-6, ke-7 saya sudah nggak healing, nggak ingat lagi. Dan itu saya hari ke-7 dibangunkan emak saya, minum aja didulang. Minum saja tulang begini. Kalau orang sekarang paling langsung diimpus. Gitu. Kenapa? Dehidrasi. Nah, disitulah akhirnya saya bisa, mohon maaf ngapunten, kehilangan uang 5 miliar, nggak sakit hati saya, nggak bingung saya. Dan hari ini usaha saya ada yang disalahgunakan 1,1 M. Apakah saya marah? Apakah saya bingung? Apakah saya pegel? Enggak. Kenapa? Karena saya pernah tirakat gitu. Ketika Anda nggak pernah tirakat, dihapusi 10 juta, nggak karuan. Padahal masih 10 juta, belum seperti saya. Kenapa saya tidak bisa merasakan sakit kan gitu kan? Karena saya sudah tirakat sebelumnya, dan saya tidak melekat dengan yang namanya uang kan gitu. Itu seperti itu. Buktinya apa? Buktinya nanti dengan tanggal 30, 31, tanggal 1 Anda melaksanakan reuni ya, reuni RK laku spiritual. Saya nggak minta uang, juga tidak saya suruh bayar atau cuma bayar sendiri. Ya siapa mau saya tak bayar? Nanti tak kasih ilmu baru, tak kasih pemahaman, tak kasih gini. Mau aku jadi ngomong lagi. Aneh binat saya